Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas Ibu pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kas kecil dalam perusahaan. Apa sih kas kecil dalam perusahaan itu? Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Henry Simamora, kas kecil adalah dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran yang nilainya relatif kecil. Yang kedua yaitu menurut Mardiasmo, kas kecil adalah sejumlah uang kas di perusahaan yang disediakan khusus untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak ekonomis apabila dibayarkan dengan menggunakan cek. Nah, dari kedua pengertian kas kecil menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kas kecil. Yang pertama yaitu jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin, disimpan di tempat khusus, dan yang terakhir ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkatan pemula atau junior kasir. Selanjutnya yaitu ada perlengkapan apa saja sih untuk mengelola administrasi kas kecil itu? Yang pertama ada bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil seperti cek. Yang kedua ada peralatan menulis, alat untuk menghitung, formulir jurnal, formulir penerimaan dan pengeluaran atau mutasi dana kas kecil. Selanjutnya ada pun peralatan atau dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama ada bukti kas kecil, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir yaitu permintaan pengisian. Kemudian adapun fungsi dan tujuan dari kas kecil. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dengan kas kecil, yang pertama yaitu fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek dan menyerahkan cek. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Nah, fungsi ini untuk pencatatan pengeluaran, untuk transaksi dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya untuk fungsi pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab mengenai penyimpanan dana kas kecil dan pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya yaitu untuk fungsi untuk memerlukan pembayaran tunai, yaitu terhadap pemakaian dana kas kecil serta mempertanggungjawabkannya kepada otoritas. Selanjutnya yaitu fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil atau cash account secara periodik. Selanjutnya yaitu ada tujuan kas kecil. Nah, adapun tujuan dibentuknya kas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk pada relasi pimpinan bisnis. Yang ketiga yaitu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak rencana sebelumnya. Selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian, yaitu untuk soalnya yang pertama silakan dicatat di buku pekerjaan rumah masing-masing. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud kas kecil menurut Sumarmo. Yang kedua yaitu sebutkan karakteristik dari kas kecil. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang fungsi akuntansi yang merupakan fungsi terkait dengan kas kecil. Berikut materi pada pertemuan kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pekerjaan rumahnya dikerjakan, nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu koreksi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.